Bismillah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu thumma amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita kembali diperjumpakan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis aqidah dan kita mengkaji kitab yang ditulis oleh Dr. Ahmad Al-Qadhi, dan kita telah sampai kepada bab yang terakhir dari kitab ini, yaitu tentang usulun jami'atun fit ta'sili wal istidlal. Usulun jami'atun fit ta'sili wal istidlal, atau prinsip-prinsip umum dalam taksil dan istidlal. Biasa kalau kita belajar usul fiqh atau belajar usulul aqidah, maka akan kita temukan kata ini, usulun jami'atun fi ta'sili wal istidlal. Usulun jami'atun, prinsip-prinsip umum ini menunjuk pada konsep-konsep dasar. Biasanya para ulama kita mengumpulkan konsep-konsep dasar dan perangkat-perangkat dasar yang digunakan untuk menggali serta menetapkan hukum-hukum syariat dalam pemikiran Islam, khususnya pada bidang akidah dan fikih. Jadi ada kaidah-kaidah umum, ada prinsip-prinsip umum yang disepakati. Adapun taksil itu dari kata asal, yaitu mencari dalil, mencari asal sumber pokok yang menjadi sandaran bagi suatu hukum atau keyakinan. Caranya dengan menelusuri riwayat-riwayat dan dalil-dalil yang ada. Nah, ini dibilang taksilun. Adapun al-istidlal, istidlal ini lebih kepada proses menggali hukum dari dalil syariat itu. Ada ayat, bagaimana kita mengeluarkan satu hukum dari ayat tersebut. Pun demikian pada hadis. Jadi taksil merupakan proses mencari sumber dari satu keyakinan, sementara istidlal adalah bagaimana menggunakan sumber tersebut. Apa pentingnya kita mengetahui usulun jami'atun ini? Usulun jami' atau prinsip-prinsip umum ini sengaja diletakkan oleh para ulama untuk menjaga kemurnian akidah Islamiyah. Jika pada fikih, untuk menjaga kemurnian fikih Islami agar tidak menggunakannya pada apa-apa yang tidak disepakati. Juga mengajarkan kepada kita metode yang benar, bagaimana para ulama menentukan satu hukum berdasarkan metode-metode yang telah dijabar atau ditetapkan. Nah, juga lewat usulun jami'ah ini, prinsip-prinsip ini, kita bisa menghukumi perkara-perkara yang baru pada kehidupan kita, perkara-perkara yang sifatnya kontemporer. Taib.
Syekh menyebutkan al-usulul jami'ah allati tu'khadhu minha al-aqidatu wasyari'atu was-suluku thalathatun. Ya. Prinsip-prinsip umum atau pokok-pokok yang menjadi rujukan dalam pengambilan akidah, akhlak dan suluk. Ya. Ini akidah, syariah dan suluk. Ya. Akidah, syariah dan akhlak. Ya. Suluk itu biasa kepada akhlak. Ya. Itu ada 3 yang disepakati. Al-kitabu dimaksud adalah Al-Quran, wa sunnatus sahihah dan hadis yang sahih, wal ijma' al-mundabit dan ijma' yang terikat dengan syarat-syaratnya. Ijma' mundabit. Nah, ini 3 perkara ini disepakati. Bahwa akidah kita misalkan tentang kehidupan setelah kematian, dari mana sumber pengambilan dalilnya? Ya. Dari Al-Quran, dari hadis yang sahih, dan dari apa yang telah disepakati oleh para ulama. Ya. Selainnya, ya, bukan menjadi perkara pokok yang disepakati. Wala yahillu an tu'arada bi ra'yin aw qiyasin aw dhawqin aw kashfin aw qawli ahadin kainan man kan. Ya. Dan tidak halal bagi atau tidak boleh bagi ketiga perkara ini, Al-Quran, hadis yang sahih, ijma' yang terikat, ya, ini ditentang dengan pendapat. Al-Quran tidak boleh ditentang dengan pendapat, ya. Hadis yang sahih juga tidak boleh ditentang dengan pendapat. Begitu juga ijma'. Siapa yang menentang Al-Quran, ya, keluar dari Islam. Yang menentang hadis Nabi SAW, itu dikhawatirkan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad menyebutkan dikhawatirkan dia akan murtad. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini untuk ijma'. Apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin menjadi akidah yang benar, maka siapa yang menyelisihinya dia telah keluar dari kumpulan mereka dan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanamnya. Ya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Jadi pokok rujukan utama kita dalam mengambil dalil atau mengambil akidah, mengambil satu keyakinan adalah Al-Quran, Sunnah dan ijma'. Dan yang kedua, larangan menyelisihi 3 pokok ini. Ya. Pendapat pribadi kita jika bertentangan dengan nas, jangan dipakai. Ya. Karena yang menjadikan kita bercerai-berai, berkotak-kotak, itu karena ta'jubnya kita dengan pendapat kita. Dan kalau kita perhatikan perjalanan sekte-sekte yang ada dalam Islam itu bermula dari ini. Merasa ta'jub dengan pemikirannya, dengan akalnya. Ya.
Padahal Allah telah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita harus solid dalam agama dan jangan bercerai-berai. Qiyas, analogi yang salah kaprah atau yang dipaksakan dalam melawan nas, ini juga tidak boleh dipakai. Dzauq, ya, perasaan atau ya selera spiritual. Seorang yang misalkan rajin ibadah malam, dengan begitu dia merasa ada sedikit perasaan atau dzauqnya, lalu berkata dengan satu perkataan yang menyelisihi ya, akidah Islamiyah. Orang yang terlalu dibuai ya, dalam tanda petik cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perasaannya ini dia mengatakan bahwa sungguhnya tidak ada malaikat yang akan datang mencabut nyawa kita. Yang ada hanyalah kerinduan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perasaan. Ini selera dalam beragama yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah serta ijma'. Siapapun dia yang mengatakan ini jangan diterima. Setinggi apapun tingkat spiritualnya, jangan diterima, karena pondasi kita Al-Quran, hadis Nabi yang sahih dan ijma'. Sementara Al-Quran menyebutkan tentang kematian, di mana dimula dengan kedatangan malaikatul maut. Hadis Nabi yang sahih juga menyebutkan demikian, dan kaum muslimin sudah ijma' dalam rukun iman mereka, percaya kepada para malaikat. Juga kasyf, ya. Kasyf, penyingkapan batin atau hal-hal yang berkaitan dengan mistik ya. Nah, dia melihat kebenaran lewat mimpi. Sehingga dalam Islam itu ada sekte-sekte yang mengambil agamanya lewat mimpi. Dia berkata, haddatsani qalbi an rabbi. Hatiku berkata kepadaku dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada seperti itu dalam Islam. Lewat mimpi, lewat ilham, atau lewat jalan spiritual tertentu yang tidak didukung oleh wahyu, atau ada dalilnya tapi salah beristidlal dengannya, salah menggunakannya, atau menyelisihi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama kita, atau secara umum bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, dan bertentangan dengan ijma', kesepakatan, konsensus para ulama-ulama kita. Sehingga dalam berakidah, dalam bersyariat, dalam berakhlak, akhlak kita baik atau tidak, tolak ukurnya tiga hal ini. Akidah kita benar ataukah tidak, tolak ukurnya tiga hal ini. Syariat yang kita jalankan benar ataukah tidak, tolak ukurnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Dan ketiga hal ini, atau selain ketiga hal ini yang telah disebutkan tadi, qiyas ya, analogi, dzauq, perasaan, kasyf ya, perjalanan spiritual, ini boleh diterima
jika tidak bertentangan dengan 3 perkara ini. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam biasanya di antara kebiasaan beliau yang disebut oleh para ulama, kalau sudah selesai salat subuh, beliau menghadap kepada para jamaahnya dan bertanya, ada di antara kalian yang sakit agar saya jenguk? Ya. Ada di antara kalian yang tidak makan agar biar saya berikan? Kalau tidak ada yang menjawab, maka beliau bertanya, siapa di antara kalian yang bermimpi malam ini? Jika ada yang menyebutkan mimpinya, beliau tidak langsung mentakwilnya, meminta Abu Bakar untuk mentakwil, meminta Umar untuk mentakwil, atau sahabat-sahabat yang hadir kala itu untuk mentakwil. Setelah semuanya mentakwil, barulah beliau mentakwil. Takwil mimpi. Ya. Kamu wahai fulan, benarnya di sini, kurangnya di sini, atau salahnya di sini. Fulan, kamu juga benarnya di sini, salahnya di sini. Ya. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi beliau dituntun oleh wahyu. Bahkan mimpi beliau itu wahyu. Berbeda dengan kita. Baik. Ini pokok yang pertama. Ya. Pokok yang kedua. As-sabilu fi fahmil kitabi was sunnah. Jalan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sabilus sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansari wat tabi'ina lahum bi ihsan, yaitu jalan orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin, para sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Mereka disebut muhajirun. Kemudian al-ansar, sahabat yang mula-mula beriman di Madinah setelah Bai'atul Aqabah al-ula wa tsaniyah, perjanjian di Bukit Aqabah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan yang kedua. Kemudian mereka meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabatnya mengajar mereka di Madinah. Lalu Nabi mengutus Mus'ab bin Umair. Kemudian pada tahun berikutnya Mus'ab mengatakan bahwasanya Madinah telah siap menjadi tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para tabi'un, para ansar, ya. Lalu wattabi'una lahum bi ihsan, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini pemahaman mereka terhadap Al-Quran, terhadap As-Sunnah, ini yang dipakai. Dan apa yang mereka sepakati, ini yang diikuti. Wal i'radu an sabilil mubtada'ah allati ahdathatha al-mutakallimun as-sufiyyah, dan berpaling dari jalan-jalan bid'ah yang dibuat-buat oleh ahli kalam dan sebagian kaum sufi, ya. Tasawuf ini pada awalnya tidak begitu terkenal, ya. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memang kehidupan mereka penuh dengan tasawuf. Para sahabat juga demikian, para tabi'in. Yang dimaksudkan adalah bagaimana, ya, menempa diri untuk menjadi insan-insan yang baik, yang berakhlak mulia.
tapi kemudian bergeser menjadi satu akidah. Ya. Akhirnya mereka pun semakin jauh dari apa yang telah ditetapkan. Telah jauh dari Al-Quran, sunnah Nabi, dan juga ijma'. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Barang siapa yang menentang Rasul dan setelah jelas, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kebenaran baginya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan-jalan orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan ia dalam kesesatan yang dipilihnya itu, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Artinya bahwa dari prinsip yang kedua ini, bahwa manhaj, metode yang benar dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti manhaj salafus salih. Yang disebutkan salafus salih itu di awal-awalnya adalah para sahabat. Jika disebutkan para salafus salih, itu para sahabat. Kemudian terjadi peluasan makna para sahabat dan tabi'in, ditambahkan para tabi'un yang merupakan murid-murid dari para sahabat, kemudian ditambahkan lagi, dan juga para ulama yang mu'tabar, yang teranggap dalam Islam, yang diakui keilmuannya, ulama-ulama pencetus 4 madhab. Ini akidahnya menjadi hujjah bagi kaum muslimin. Bahkan madhab fikih mereka juga menjadi hujjah. Sampai-sampai kalau kita mengambil madhab selain 4 madhab ini, dikhawatirkan riddah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnul Jauzi, dikhawatirkan. Maka para salafus salih itu adalah muhajirin dan ansar, sahabat Nabi, dan juga para tabi'un. Nah, lewat kaidah ini, al-i'rad 'anit turuqil mubtada'ah, ada larangan-larangan untuk tidak boleh mengikuti jalan-jalan bid'ah yang muncul belakangan, jalan-jalan yang baru, jalan-jalan yang menyelisih salafus salih. Itulah jalan-jalan bid'ah yang kebanyakan mereka menempuh jalan atau mengikuti metode ahli kalam yang menggunakan filsafat dan logika. Ini setelah ilmu-ilmu Ighriq, ilmu-ilmu Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di masa Harun ar-Rasyid. Dimana di masa Harun ar-Rasyid itu dibuat perpustakaan besar dengan nama Baitul Hikmah. Ini perpustakaan besar, bahkan dibuat sayembara, siapa yang bisa menerjemahkan buku-buku tertentu maka dia akan dibayar berdasarkan beratnya buku itu, ditimbang, bayarnya dengan koin-koin emas. Nah, sehingga perbendaharaan dulu itu diterjemahkan. Kitab-kitab falsafah ini yang disembunyikan dengan rapi dalam gereja-gereja yang tidak mau dipelajari, itu justru diambil sama kaum muslimin
diterjemahkan dan dijaga, sehingga ilmu-ilmu orang yang akan mempelajari filsafat itu tidak lagi kembali kepada bahasa Latin, tapi kembali kepada bahasa Arab. Sehingga Islamlah yang menjaga ilmu-ilmu itu, baik yang baiknya atau yang buruknya. Sehingga ada yang menyebutkan bahwa diambil kembali oleh bangsa Eropa itu ketika penaklukan Andalusia dan ketika penaklukan Baghdad. Ya, bahkan Baghdad itu ketika ditaklukkan untuk melewati sungai Furat yang dijadikan sebagai jalan, jembatan, itu buku-buku. Jadi dituangkan buku-buku ke situ, saking banyaknya, dikeluarkan semua dari Baitul Hikmah itu, dijadikan sebagai jembatan. Sampai-sampai disebut, ya, sungai itu menjadi hitam karena tinta-tinta tadi. Ya. Kalau kita baca biografi Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, beliau punya 55 tulisan atau karya-karya hebat yang sampai kepada kita tidak lebih dari 10. Ya. Sisanya hilang. Ya. Sisanya hilang. Taib. Adapun ayat yang dikutip, wa may yushaqiqir rasul, dan seterusnya, ya, ayat An-Nisa ayat 115, ini menegaskan kepada kita pentingnya mengikuti jalan-jalan orang-orang yang beriman, dan jangan takjub dengan pemikiran sendiri, dan jangan juga terbawa oleh perasaan. Terkadang orang itu bertobat, dia ingin segera diampuni dosanya, bertobat, tapi setelah bertobat masih ada perasaan itu, dia tidak merawatnya dengan baik, tapi justru mencari jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain yang dia berasumsi bahwa dengan cara inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Misalkan di antara para sahabat ada yang menginginkan agar doanya diampuni, dia menjemur dirinya di terik matahari, menjemur dan tidak mau duduk. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini apa yang dia lakukan ini? Dia bernazar demikian, ya Allah, ya Rasul, agar diampuni dosanya seperti ini. Nabi mengatakan perintahkan dia untuk menghentikan itu. Nah, itu bukan cara-cara, ya, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang juga datang ke Masjid Nabawi, mengikat dirinya di situ karena telah membuka rahasia. Ada satu rahasia yang menjadi rahasia negara, dibuka sama dia. Akhirnya merasa bersalah, dia mengikat dirinya di salah satu tiang Masjid Nabawi. Nabi tidak membenarkan hal itu. Nabi datang dengan syariat yang mudah. Jika kamu berdosa, bertaubat. Dan Allah sangat suka kalau kamu bertaubat. Bahkan jika ada satu kaum yang tidak berdosa, maka Allah akan menggantikan kaum itu. Allah akan menggantikan kaum itu dengan kaum yang berdosa dan bertaubat. Baik. Prinsip yang ketiga, al-aqlus sarih as-salim minasyubuhat la yu'aridu an-naql as-sahih as-salim minal ilal al-qadihah. Akal yang lurus, yang bersih dari syubhat, tidak akan bertentangan dengan dalil naql Al-Quran dan Sunnah, tidak akan bertentangan.
yang sahih minal ilal wassalim, yang selamat dari al-ilal al-qadihah, selamat dari cacat, ya. Karena ada hadis-hadis yang tidak selamat dari cacat-cacatnya, imma dari sisi sanadnya, perawinya, periwayatannya, atau matannya, redaksi hadis itu. Wan nususu muharatul uqul la muhalatul uqul. Ya, ini penting ini. Dan teks-teks syariat itu adalah muharatul uqul. Dia yang menundukkan akal. La muhalatul uqul. Dan bukan yang ditundukkan oleh akal. Jadi akal kita itu harus tunduk kepada nas-nas syariah. Bukan nas-nas itu harus tunduk kepada akal kita. Ketika ada nas-nas yang tidak difahami, wah ini tidak sesuai dengan akal saya, ditolak. Nah, ini tidak boleh. Kapan akal kita tidak bisa menalarnya, maka cukup kita imani. Teks-teks syar'i adalah perkara-perkara yang membuat akal kita tunduk dan takjub, bukan perkara-perkara yang mustahil bagi akal. Ya. Wa man tawahhama at-ta'aruda faqad ata min fasadi aqlihi, faqad utiya min fasadi aqlihi, wa yalzamuhu hina idin taqdimun naql 'ala al-aql. Nah, barang siapa yang mengira adanya pertentangan antara akal dan nas, maka itu datang dari rusaknya akal dia, atau datang dari ketidakmampuan akalnya itu untuk menalar apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala pesankan. Maka wajib baginya untuk mendahulukan nas di atas akalnya, daripada akalnya. Karena akal yang lurus, akal yang sehat, yang bebas dari keraguan dan hawa nafsu, tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya akal yang benar justru menguatkan nas atau kebenaran wahyu itu. Adapun nas syar'i itu dialah yang menundukkan akal, bukan dia yang ditundukkan oleh akal. Dan jika merasa ada pertentangan di antara keduanya, maka solusinya adalah kembali kepada nas dan bukan kembali kepada akal. Yang sudah saya bilang tadi, yang menjadi perpecahan atau awal mula perpecahan dalam Islam sehingga muncul banyak-banyak sekte-sekte dalam Islam itu adalah ketika seorang takjub dengan akalnya. Jadi intinya dalam akidah tidak ada kontradiksi antara akal dan wahyu. Jika tampak kontradiksi maka itu pasti dikarenakan akal kita yang tidak sanggup menalar wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dan prinsip yang terakhir, yang keempat, al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'ah. Bid'ah itu adalah suatu cara dalam beragama yang diada-adakan. Tujuannya tudahi asy-syariah. La haula wala quwwata illa billah. Yang dimaksudkan untuk menempuh suatu jalan ketaatan namun berlebih-lebihan dalamnya. Ya. Yuqsadu bisayri 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu
berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Wahia anwa'un, bid'ah itu bukan satu jenisnya, ada beberapa jenis. Aqadiyatun wa amaliyah, ada bid'ah di sisi akidah dan bid'ah pada sisi syariah, amal. Wa mughalladatun wa mukhaffafah, ada bid'ah yang berat dan ada bid'ah yang ringan. Yang berat yang mengeluarkan dari Islam, dan ada yang ringan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wa mukaffirah wa mufassiqah, ada yang menjadikan atau menjadi sebab kekafiran, dan ada juga yang menjadi sebab kefasikan. Jadi bid'ah itu tidak satu, ya. Jadi bid'ah itu definisinya adalah jalan baru dalam ibadah yang dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, jalan baru ini tidak ada dalilnya, baik Al-Quran, Sunnah. Dan yang ketiga, jalan baru ini dibuat seolah-olah dia adalah satu syariat. Dia adalah satu syariat yang mesti dilakukan, sehingga orang melakukannya berniat lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika 3 orang datang dan bertanya-tanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa, maka istri-istri itu menyebutkan Nabi itu kalau di malam hari seperti ini, kalau di siang hari seperti ini. Lalu ketiga orang ini mengatakan, kalau saya akan ibadah selalu siang dan malam. Yang lainnya mengatakan, saya akan berpuasa selalu, tidak putus-putus. Yang satu lagi mengatakan, adapun saya tidak mau makan daging. Dalam redaksi yang lain, saya tidak mau menikah, sehingga agar dia tidak sibuk dengan syahwatnya, dia tidak mau makan daging atau tidak mau menikah. Hingga tersebar berita 3 orang ini. Nabi kemudian memanggil mereka bertiga. Kamu yang mengatakan begini dan begitu? Iya ya Rasulullah. Kamu yang mengatakan begini dan begitu? Iya. Ketiga-tiganya mengatakan iya. Lalu Nabi mengatakan, adapun saya, di malam hari itu saya tidur dan bangun. Di siang hari saya puasa dan berbuka. Para sahabat menyebutkan Nabi SAW itu, ya terkadang puasa sampai-sampai para sahabat bilang sepertinya beliau tidak berbuka lagi nih. Dan terkadang berbuka tidak puasa sampai-sampai para sahabat mengatakan Nabi tidak puasa lagi nih kecuali Ramadan saja. Ya. Malam hari juga begitu. Terkadang sholat malam sampai tidak tidur, dan terkadang tidur dan hanya nanti mengqadha sholat malamnya di siang hari. Manusia Nabi SAW itu. Nah, mereka bertiga ini kenapa memilih jalan tadi, salat malam? Dan Nabi melanjutkan, wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikah. Itulah keseimbangan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku ini, metodeku ini, maka dia tidak termasuk umatku. Mereka bertiga ini kenapa mau sholat malam tak tidur-tidur, mau puasa siang hari tak buka-buka, dan tidak mau makan daging atau tidak mau menikah? Ini karena apa? Disebutkan fastaqalluha. Apa itu istaqalluha? Takjub dengan akalnya, lalu mengatakan, itu sedikit, saya bisa lebih dari itu lagi.
Masya Allah, Nabi SAW kalau ingin melebih-lebihkan ibadahnya, maka kita mungkin akan kelabakan melakukannya. Karena sayangnya beliau kepada kita, sehingga beliau menunjukkan terkadang beliau puasa, terkadang beliau berbuka, ya. Terkadang beliau salat malam, terkadang beliau tidur, ya. Bahkan salat tarawih sendiri beliau lakukan kemudian tinggalkan, dan tidak dihidupkan di masa Abu Bakar. Nanti di akhir-akhir masa Umar bin Al-Khattab barulah dihidupkan. Nah, ketika Nabi ditanya kenapa tidak lakukan lagi salat tarawih, ya, beliau lakukan sehari, semalam, atau malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ya. Malam keempat tidak lagi. Ada menyebutkan malam pertama, malam kedua, malam ketiga tidak lagi. Lalu besoknya beliau mengatakan, saya tahu kalian berkumpul ini untuk mau sholat malam bersama saya, tapi saya khawatir itu diwajibkan atas kalian. Waktu sholat isya saja beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya saya berjiwa ingin membebani umatku, tapi beliau tidak seperti itu. Beliau selalu mengatakan, laula an asyqa ala ummati, saya tidak ingin membebani umatku, ya, kalau sekiranya saya ingin membebani umatku, la akhartus salata ila waktiha, maka saya akan mengakhirkan waktu salat isya ini ke pertengahan malam. Itu waktu yang afdalnya, salat isya seperti itu. Tapi Nabi tidak ingin membebani umatnya, sehingga beliau lakukan di awal waktu. Bahkan beliau ucapkan, sebaik-baik amalan solat itu dilakukan di awal waktu. Itu syariat Nabi, ingin meringankan, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Itulah Nabi kita. Ya. Dan poin yang keempat ini menegaskan kepada kita bahwasanya bid'ah itu tidak satu, ya. Ada bid'ah dalam keyakinan, seperti misalkan Al-Quran itu makhluk. Ini bid'ah dalam keyakinan. Seperti bid'ah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau membatasi sifat-sifat Allah pada angka-angka tertentu saja, ya. Ini bid'ah dalam keyakinan. Bid'ah dalam amaliyah, menambah-nambah ritual ibadah yang tidak ada contohnya, mengharapkan pahala darinya tapi tidak ada contohnya. Maka cukupkanlah pada ibadah-ibadah yang telah Nabi contohkan. Itu lebih utama daripada membuat ibadah-ibadah baru yang tidak ada contohnya. Ada yang berat, bisa membawa kepada kekafiran, dan ada yang ringan, yang hanya jatuh pada dosa kecil atau dosa yang tidak sampai kepada kekufuran. Dan ada bid'ah yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam, ketika dia meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir sudah ini. Ini mengeluarkan dari Islam, karena telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran, dan telah mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah mendustakan ijma' para ulama. Ya. Dan bid'ah mufassaqah, menambah-nambah doa dalam ibadah yang tidak ditentukan syariatnya, yang membuat-buat salawat-salawat yang banyak yang tidak ada redaksinya dalam syariat. Ya. Bahkan, ya, ada yang bisa sampai kepada kefasikan. Ya. Intinya, bid'ah itu merupakan penyimpangan dalam agama, dan penyimpangan ini pada ranah akidah atau ranah amal. Kemunculannya itu dengan tujuan menambah-nambah syariat atau merasa kurang
pada apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia merasa perlu menambah, padahal itu adalah satu kesalahan. Nah, demikian yang bisa disampaikan pada momen pagi hari ini. Jika ada yang mau bertanya, silahkan. Telah kita sebutkan 4 poin, 4 prinsip utama dalam memahami akidah kita, bahwa sumber pengambilan dalil kita adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami sumber ini haruslah dengan pemahaman para salaf. Yang ketiga, ada yang tahu? Ya? Poin yang ketiga yang kita sebutkan tadi. Ada 4 prinsip yang saya sebutkan. Yang pertama, ya, sumber pengambilan dalil itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Ini dalil-dalil. Qiyas tidak dipakai kalau bertentangan dengan 3 hal ini. 3 hal ini yang disepakati. Qiyas tidak disepakati. Kemudian memahami 3 hal ini haruslah kembali kepada pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, serta imam-imam yang mu'tabar. Baik, yang ketiga, ada yang tahu prinsip yang ketiga? Bahwa akal yang sehat, yang selamat dari syubhat, perkara-perkara yang mengganggu akal, akal yang sehat ini tidak bertentangan dengan ketiga hal ini. Tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah yang sahih, dan Ijma'. Dan jika dirasakan ada pertentangan, maka dahulukan nas, dahulukan Al-Quran, dahulukan hadis Nabi, dahulukan ijma' daripada mendahulukan akal kita. Dan yang terakhir, bid'ah itu tercela dalam agama. Bid'ah itu tidak menyampaikan kita kepada apa yang kita inginkan. Tidak ada dalam Islam itu lakukan dulu, perkara diterima atau tidak itu dikembalikan kepada Allah, tidak. Nabi meninggalkan agama ini jelas, terang benderang. Taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian agama ini telah terang benderang, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang tergelincir padanya, yang tersesat padanya setelah terang benderang ini, kecuali halik, dia orang yang binasa. Baik, ada yang mau bertanya? Ya. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkaranya bukan itu ya, perkaranya maulid ini ibadah ataukah adat? Ibadah ataukah kebiasaan? Ya. Kalau kita bilang dia kebiasaan, sudah tidak ada masalah. Tapi kalau kita bilang dia itu ibadah, ya kita mesti datangkan dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan dari ijma'. Kalau tidak ada, berarti dia bukan ibadah yang kita mendekatkan diri kepada Allah dengannya, dan kita tidak mendapatkan pahala darinya. Kalau kita baca sejarah, ya, sejarah, kitab-kitab sejarah yang pertama kali ditulis dalam Islam itu sejarah Ibnu Ishaq. Sejarah Ibnu Ishaq, ya. Dan setelahnya Ibnu Hisham. Sama sekali tidak ada penyebutan di sana kesepakatan kapan lahirnya Nabi. Kapan lahirnya Nabi? Ya. Tanggal 9 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 17 Rabiul Awal, dan tanggal 20 Rabiul Awal. Ikhtilaf.
Sehingga Imam At-Tahawi menyebutkan yang paling benar itu tanggal 9. Tapi yang paling masyhur itu tanggal 12. Masyhur maksudnya dikenal luas, tapi dalilnya tidak ada. Tapi yang ada dalilnya yang kuat justru tanggal 9. Nah, tapi semuanya sepakat wafatnya Nabi tanggal 12. Jadi kita merayakan apa ini? Kelahiran Nabi diperselisihkan, wafatnya Nabi disepakati. Jadi Maulid itu momentum untuk mempelajari Islam sedalam-dalamnya. Taib, kita bilang itu momentum ya. Maulid ini kan munculnya di Daulah Fatimiyah di Mesir, ya. Ketika penakluk padang pasir ya dari Eropa. Siapa dia? Ada yang tahu? Dia ini ketika datang di Mesir, dia dari Prancis. Nama jenderalnya itu siapa? Bonaparte, saya lupa namanya. Napoleon. Ya, Napoleon Bonaparte. Ya. Ini dia bertanya kepada orang Mesir, kalian punya sejarah begini, punya kebiasaan dulu, kenapa tidak dihidupkan lagi? Dulu kan di Mesir itu ketika Daulah Fatimiyah, ya peninggalannya kan Jamiatul Azhar sekarang ya, masjidnya. Itu mereka punya sekurang-kurangnya 5 maulid. Ada maulid Nabi, maulid Ali, maulid Hasan, maulid Husain, maulid Fatimah Az-Zahra, dan ditambah lagi dengan maulid khalifah mereka. Nah, ini pesta dalam setahun itu. Datang Napoleon ini, dia mengatakan, kenapa tidak dihidupkan lagi? Jawaban mereka, tidak punya uang untuk membiayai kebiasaan itu. Akhirnya Napoleon mengatakan, saya beri uang. Lalu dirayakan. Bahkan dia memerintahkan pasukannya untuk ikut berjoget-joget dengan kaum muslimin. Ikut memukul genderang itu, gendang-gendang rebana itu dengan kaum muslimin. Lalu kemudian tersebarlah sampai ke kita. Jadi kalau kita mau menjadikan dia itu sebagai satu yang berpahala, ada satu ayat dalam Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama sebagai ayatul imtihan, ayat yang menguji kualitas kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang cinta kepada Nabi tentu dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi. Maka Allah akan mencintai kalian, karena Nabi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikutinya akan mendapatkan kecintaan. Bukan saja itu, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjalankan satu atau menghidupkan satu sunnah Nabi, kita mendapatkan 2 hal. Kecintaan dari Allah dan pengampunan dosa. Sunnah Nabi itu jangan terlalu yang hebat-hebat lah, yang kecil-kecil saja. Salat Jumat misalkan, salat Jumat ya. Ini waktu atau hari yang paling diagungkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, kita mengagungkannya tidak? Mengagungkan hari Jumat tidak? Kalau kita mengagungkan hari Jumat, kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Nabi kita
maka kita telah menghidupkan satu sunnah. Kedua, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu di hari Jumat memerintahkan kita untuk banyak bersalawat kepadanya. Bahkan di malam Jumatnya. Ya. Pertanyaannya, di malam Jumat itu kita duduk bersalawat kepada Nabi tidak? Di hari Jumat itu kita duduk bersalawat kepada Nabi tidak? Ini kualitas cinta kita kepada Nabi. Ketiga, di hari Jumat itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersegera datang ke masjid. Hadis beliau yang panjang bahkan menyebutkan kalau datang pertama pahalanya ini, datang kedua pahalanya ini, datang ketiga pahalanya ini. Masjid-masjid kita itu nanti jam 11 mendekati setengah 12 baru berdatangan orang ke masjid. Ketika masjid sudah mengaji atau sudah tarhim atau bahkan ada panitia yang memanggil, sebentar lagi masuk waktu Jumat, yang masih di rumah untuk mempercepat langkahnya. Ya, kita mencintai Nabi, datang lebih awal. Kalau di Masjid Nabawi, kita datang ke Masjid Nabawi di jam 9 pagi. Itu tempat kita di saf kelima. Itu jam 9 pagi. Mereka di sana mengagungkan hari Jumat. Hari Jumat libur. Taib. Masih tetap hari Jumat, masih pada hari Jumat ya. Nabi menganjurkan kita datang untuk sholat Jumat itu dengan pakaian khas. Pakaian yang kita khususkan ini untuk hari Jumat. Pertanyaannya, ada tidak pakaian kita khusus untuk hari Jumat? Atau kita nanti datang sholat Jumat itu dengan pakaian kerja kita? Dahulu para pekerja itu juga datang ke masjid untuk sholat Jumat dengan pakaian mereka. Dan Nabi menganjurkan untuk pulang mandi dan persiapkan baju khusus untuk Jumat. Kita nanti kalau Idul Fitri dan Idul Adha, Jumat tidak. Nabi tidak begitu mengagungkan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi sangat mengagungkan hari Jumat. Ini untuk menguji cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian masih hari Jumat, ada sunnah-sunnahnya. Ya, membersihkan, memotong kuku, memendekkan, bahkan mencukur. Kita lakukan tidak. Dan ketika datang ke masjid, ketika imam berkhutbah atau khatib khutbah, jangan berbicara, jangan sibuk dengan apapun. Kita lakukan tidak. Dan Nabi SAW itu selama hidupnya tidak pernah sholat tanpa penutup kepala, kecuali kalau beliau berumrah atau haji. Sekarang Masya Allah kita dapati tren ya, orang sholat itu tanpa tutup kepala. Bahkan pada anak-anak muda kita itu yang dengan potongan rambut seperti artis-artis Korea itu, sholatnya tidak menutup kepala. Mana cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baru satu hari itu. Baru hari Jumat saja, baru yang berkaitan dengan hari Jumat saja. Belum yang lain. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Belum pada penampilan ya, pada penampilan kita. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memakai gutrah yang menutup gini nih, seperti pakaian orang Arab Saudi Arabia. Ya. Itu kebiasaan mereka. Tapi Nabi itu memakai imamah yang diikat. Itu orang Yaman. Nah. Itu Nabi. Dan Nabi tidak pernah memakai gutrah
yang menjulurkan ke bawah seperti ini. Itu dulu pakaian wanita jahiliyah. Dan juga itu dulu pakaiannya rabi-rabi Yahudi, dan sampai sekarang mereka masih pakai itu. Itu pakaiannya rabi-rabi Yahudi. Dan kalau kita pelajari sejarah Nabi, kita akan dapati bahwasanya Nabi itu inginkan umatnya punya identitas tersendiri. Punya identitas tersendiri, identitas seorang muslim yang berbeda dengan kaum-kaum lainnya. Ya. Bahkan beliau secara tegas mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang penampilannya, gaya hidupnya, cara berfikirnya seperti fulan, seperti kaum tertentu, maka dia termasuk kaum itu. Tapi meskipun begitu ya, kita semua mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya, kapan hari kiamat itu? Lalu Nabi mengatakan, "Wa ma a'adtu laha, wa ma a'adatta laha." Apa yang telah kamu persiapkan untuk menyambut hari kiamat itu? Dia mengatakan, "Ma a'adtu laha min katsir, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Aku tidak mempersiapkan banyak amalan untuk menyambutnya, tapi aku hanya mempersiapkan cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ya. Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik mengatakan, yang meriwayatkan hadis ini, seorang sahabat yang bersama Nabi SAW di rumahnya selama 10 tahun. Ya, kita bilang dalam tanda petik pembantu ya di rumah Nabi SAW. Ini mengatakan, ma farihtu fil islami farahan farahi bihadal hadis. Selama aku mengenal Islam, aku tidak pernah bergembira seperti gembira aku ketika mendengar hadis ini. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka Anas melanjutkan, wa ana uhibbu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta Rasul. Wa uhibbu Abu Bakar, aku juga mencintai Abu Bakar. Wa uhibbu Umar, aku juga mencintai Umar radhiyallahu an. Dan aku berharap dengan cintaku ini bisa berkumpul dengan mereka, meskipun aku tidak beramal sehebat amalan-amalan mereka. Nah, jadi kita ini mencintai Nabi kita, dan kita mendekat cinta kita kepada Nabi dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Dengan itu ya kita bisa mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintaimu. Saya mencintaimu karena di akhirat itu Nabi lah orang yang paling sibuk kesana kemari mengeluarkan umatnya dari neraka. Tapi ada satu fase dari kehidupan akhirat itu ketika semuanya kehausan dan meminta minum, datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi itu luas. Ya. Gelas-gelas yang disiapkan di sana itu sejumlah bintang gemintang di langit. Ya. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Siapa yang meminumnya tidak akan kehausan setelahnya. Tapi ternyata Nabi ketika mengabarkan kita hadis ini, beliau sebutkan ada di antara sahabatku, ada di antara umatku yang mendekat ke telaga itu, lalu saya memanggil, ayo minum. Ternyata mereka didorong oleh para malaikat. Kamu tidak berhak, mundur, tidak boleh mendekat. Lalu Nabi protes, Nabi mengatakan, ummati, ini umatku. Redaksi yang lain mengatakan, ashabi, ini sahabatku. Lalu apa Nabi ditimpali oleh malaikat itu? Innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu ya Muhammad,
Mereka-mereka ini telah merubah agamamu sepeninggal kamu. Mereka-mereka ini telah menambah-nambah pada agamamu sepeninggal kamu. Maka Nabi mengatakan suhqan suhqan. Ya, kalau begitu ya jauhkan mereka. Ya. Jadi seperti itulah kita hidupkan sunnah Nabi, kita mendekat kepada Nabi. Semakin jauh kita dari sunnah Nabi, semakin jauh pula kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kecintaan kita kepada beliau, dan kecintaan itu dibuktikan dengan perbuatan. Ya, orang Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqun la ata'tahu." Jika benar cintamu itu jujur, engkau akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sungguhnya orang yang jatuh cinta pada orang yang dicintainya itu akan selalu taat padanya. Wallahu ta'ala alam. Saya cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.